dalam dialog hari ini. Ya, sahabat, pagi ini kita masih bersama dengan narasumber kita dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi yang sudah hadir di studio. Pagi ini ada Mbak Ratih Permata Harum SP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya juga ditemani oleh Mbak Rizky Ramadhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rizky? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu lagi ya Mbak Ratih dan juga Mbak Rizky pagi ini. Dan kita sahabat akan membahas tentang pengendalian lalat buah. Nah ini dia, mungkin Anda sudah mulai menemukan lalat buah. Kalau saya kemarin musim hujan kayaknya sempat gak ada ya. Saya pindah ke Buduran terus kayaknya nggak ketemu lalat buah. Tapi beberapa hari terakhir ini atau mungkin karena memang pas kebetulan ada buah di rumah ya. Jadi dulu itu pas kemarin musim hujan itu pas nggak ada buah di rumah. Jadi sekarang mulai ada buah lagi, kayaknya mulai kedatangan lalat buah lagi kayaknya. Nah ini nih, saya pengen tahu dong bedanya lalat buah dengan lalat biasa itu yang seperti apa sih, kalau karakteristik dari lalat buah sendiri. Boleh ya Mbak Rizky kita dikenalkan dulu dengan lalat buah? Iya boleh. Ya gimana Mbak Rizky? Jadi lalat buah itu memang berbeda dengan lalat rumah ya Mbak ya. Karena kita kalau di pertanian ini lalat buah itu adalah hama. Jadi hama utama tanaman hortikultura di dunia dan itu serangannya sangat tinggi, bisa merugikan baik secara kuantitatif, artinya bisa menurunkan produksi ataupun kualitatif. Berarti dari karakter buah itu misalnya ada bintik-bintik, terus busuk, kemudian juga merugikan petani seperti itu. Kalau memang lalat yang di rumah itu kan cenderung yang warnanya hitam, itu lebih ke suka yang bau-bau atau ke area sampah ya Mbak ya, seperti itu. Oke. Kalau lalat buah yang kali ini yang akan kita bahas itu yang merupakan hama dan perlu untuk dikendalikan agar tidak merugikan petani, seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi yang di rumah saya itu berarti bukan lalat buah ya, mungkin lalat biasa aja ya. Dari segi ukuran, dari lalat buah dan lalat biasa, karakteristiknya ada yang khusus tidak sih, atau dari bentuknya lah istilahnya? Kalau dari lalat buah sendiri ukurannya jauh lebih kecil dibanding lalat biasa yang kita temui di rumah Mbak ya. Kemudian dari segi warna bisa kita lihat kalau untuk lalat buah itu warnanya kuning, kemudian ada kecoklatan, keabu-abuan, jadi warnanya sangat menarik. Tapi kalau yang padahal lalat itu kecil loh ya, tapi bisa ya terlihat bisa, gitu ya warnanya keabu-abuan gitu ya. Iya bisa. Jadi ini juga saya bawa. Kalau misalnya untuk yang bawa apa nih? Bawa lalat buahnya? bawa ciri-cirinya. Ciri-ciri lalat. Jadi baik. Untuk spesies lalat buah itu kan banyak ya Mbak ya. Kemudian itu juga lebih ke untuk ahli hama penyakit itu perlu untuk diteliti jenis-jenis spesies karena di tanaman itu kadang-kadang berbeda. Jadi lalat buah ini kan menyerang hampir sebagian besar tipe buah-buahan dan juga sayuran yang memiliki karakteristik itu kulitnya lunak. Kemudian memiliki aroma atau bau yang menyengat. Dari rasanya juga yang enak seperti itu. Contohnya yang menyerang lalat buah, yang diserang oleh lalat buah itu seperti mangga, kemudian jeruk, belimbing, pepaya, cabai, tomat. Jadi hampir seluruh tipe buah ataupun sayuran yang memiliki kulit lunak itu sangat mudah untuk diserang lalat buah. Itu yang kecil-kecil itu ya biasanya ya. Yang berterbangan di pinggir-pinggir buah. Kemudian cara penyerangannya itu adalah menusukkan. Jadi lalat betina ya Mbak yang menyerang itu menusukkan ke buah, kemudian dia meletakkan telur di dalam buah. Di dalam buah itu akan timbul atau misalnya menjadi larva. Larva itu belatung. Pernah Mbak Tika kalau melihat
jambu merah gitu, jambu biji merah, kemudian dibelah. Aduh, banyak belatungnya, pernah enggak? Iya, Nah, itu pernah. adalah serangan lalat buah. Tapi itu pada fase larva. Jadi kalau yang di imago atau dewasa itu beterbangan di lahan di sekitar buah. Habis gitu kalau yang di dalam buahnya sendiri ketika kita belah larva, lah itu yang merugikan karena memakan daging di dalam buah dan menyebabkan busuk, kemudian bisa rontok sehingga Itu- tidak panen. Oke, lalat buah berarti selalu identik dengan dia itu akan berada di sekitar buah saja atau ke jenis makanan lain. Kadang kalau nasi nih kita naruh nasi nih di rumah, kadang itu kan juga di atasnya tiba-tiba ada apa ya semacam Yang lalat berterbangan terbangan gitu ya. kecil hitam itu juga termasuk bukan ya? Bukan. Beda lagi ya? Iya, jadi ini oke. spesifik adalah hama-hama atau serangga yang memang menyerang tanaman pertanian khususnya. Kemudian juga itu tadi cara hidupnya meletakkan telur, kemudian telurnya hidup menjadi larva. Ini siklusnya ya, berarti Iya. siklus hidupnya si lalat buah itu. Iya. Oh, oke. Jadi naruh telurnya di buah, setelah itu berapa lama prosesnya berarti Mbak? Kalau setelah dia itu menghinggapi buah tersebut? Kurang lebih itu sangat cepat ya, bisa sampai 1-2 minggu itu udah benar-benar menjadi larva yang sangat banyak di dalam buah kalau tidak dikendalikan, Mbak. Kemudian kalau misalnya memang itu buahnya sudah terserang, Ya. tapi kita misalnya tidak mengambil atau itu rontok di tanah, itu pun bisa menjadi sumber infeksi. Nanti itu akan menjadi serangga-serangga baru yang berterbangan semakin tinggi populasinya. Jadi kalau petani sudah melihat adanya serangan, itu nanti harus dikendalikan baik secara alami ataupun mungkin dengan menghilangkan atau mengambil buah-buah yang sudah terserang untuk biasanya dibakar atau dipendam seperti itu, Mbak. Jadi yang harus di apa ya untuk menghindari terjadinya buah-buahan yang rusak karena adanya lalat buah ini tadi, yang perlu dilakukan apa? Apakah menjaga perawatan buahnya, kalau misalkan udah di rumah nih, peletakan penyimpanan buah, atau justru lalatnya yang harus dikendalikan gitu? Ya. Jadi kadang-kadang kita juga ini ya Mbak, memisahkan itu buah yang sudah dipanen ataukah buah yang di tanaman. Lah jadi lalat buah itu menyenangi atau lebih ke menyerang tanaman-tanaman yang mendekati masa masak atau masih di lahan seperti itu. Nah, itu nanti yang dikendalikan itu mulai dari buahnya, itu bisa dilakukan pembungkusan. Kemudian kalau misalnya dari lalatnya itu dijauhkan antara lalat jantan dan lalat betina. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih gimana ini cara memprediksi ini lalat jantan atau lalat betina gitu kan? Kan susah ya Mbak, kayaknya loh ya. Atau mungkin ada caranya tuh? Ada caranya. Nah ini dia. Penasaran caranya seperti apa, sahabat? Pagi ini kita di program Dialog Pertanian membahas tentang pengendalian lalat buah. Untuk Anda yang ingin ikutan sharing, silahkan. Saya buka line telepon Suara Sidoarjo 0318961514 atau WhatsApp ya, WA di 0821326409. Dan juga yang sedang nonton di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa manfaatkan kolom chat ya, dan Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Kolom komentar juga Anda bisa gunakan untuk ikutan sharing, bertanya di program Dialog Pertanian pagi ini. Masih bersama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi. Nah, kalau Anda sudah penasaran, nanti ikuti terus program ini sampai jam 10. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuka penerimaan calon pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Persyaratannya, pria atau wanita warga negara Indonesia, minimal berumur 35 tahun, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter, minimal pendidikan S1 atau D4, dan menguasai IT. Utusan dari lembaga pendidikan tingkat kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Calon perorangan atau profesi dibuktikan dengan portofolio yang berafiliasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, dan profesi. Pendaftaran dimulai 24 sampai 31 Maret 2021. Untuk pengajuan permohonan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Panglima Hidayat, nomor 9, Sidoarjo. Di hari kerja jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Info lengkap hubungi Syahroni Ahmad 0812 3509 755 0812 3509 755. Informasi ini persembahan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita masih membahas tentang pengendalian lalat buah dan kita masih berbincang dengan Mbak Ratih dan juga Mbak Rizky dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi. Nah, tadi kita sampai di mana ya ngobrolnya tentang lalatnya ya dan lalat betina. Gimana Mbak Rizky ataupun Mbak Ratih mungkin punya tips triknya nih untuk mungkin dijelaskan terlebih dahulu tentang ciri dari lalat jantan dan lalat betina. Kalau lalat jantan itu dilihat dari abdomen ya Mbak. Abdomen itu bagian perut yang berisi saluran atau alat-alat pencernaan di hewan tersebut ya. Itu abdomennya kalau jantan itu bulat, tapi kalau betina itu memiliki alat penusuk atau ovipositor. Nah, itu adalah ciri utama. Yang menyerang buah itu hanya lalat betina, buah betina karena memiliki alat penusuk. Sedangkan lalat jantan bahayanya kalau sudah terjadi perkawinan antara jantan dan betina itu pasti akan melakukan peletakan telur. Jadi kita harus memisahkan lalat jantan dan betina tadi. Kemudian dari aktivitas, kalau lalat jantan itu beterbangan secara bebas, lalat buah jantan. Kalau lalat betina itu di sekitar buah. Karena dia itu kan ini ya memiliki hormon yang berupa feromon bau yang menyengat yang dikenali oleh lalat buah jantan. Jadi lalat buah jantan tersebut tertarik dengan aroma tersebut dan kemudian mendekati lalat buah betina untuk melakukan perkawinan atau kopulasi. Ketika memang sudah terjadi perkawinan, meletakkan telur di buah. Iya. Jadi dari situ kemudian juga tertariknya dari lalat buah jantan itu adalah dari kilatan warna tubuh di lalat buah betina. Wow. Jadi sangat ada kilatan gitu. Jadi ya sama aja ya. Itu berarti perawatan kan lalat buah betinanya gitu ya sampai kinclong gitu kan ya. Sama seperti kita kan antara laki-laki perempuan. Oh kalau dia memiliki bagaimana gitu, lalat tersebut juga tertarik gitu. Terus dari pita dan sayap lalat betina karena memang warnanya tadi menarik Mbak. Ada kekuningan, ada kecoklatan, kemudian keabu-abuan. Beda dengan lalat yang ada di rumah yang secara keseluruhan misalnya hitam atau warna hijau gitu. Tapi walaupun menarik itu berbahaya karena menurunkan produksi sampai 80%. Utamanya kan di sentra-sentra produksi hortikultura. Misalnya juga ke cabai sekarang mahal. Ya, itu hama utama juga lalat buah ini. Jadi ketika sudah menyerang ke cabai, buah akan berguguran sehingga tidak bisa dipanen. Dampak ke petani berarti produksinya menurun, dampaknya ke pasar harganya naik lah. Itu ke konsumen juga yang
dirugikan. Nah, nggak kebayang ya gimana petani yang punya begitu luas lahan harus melakukan pengendalian hama ini. Kalau kita kan mungkin masih terlihat ya, mungkin buah ya hanya di meja begitu itu aja ya, dikendalikan lingkupnya lebih kecil nih. Nah, gimana juga dengan petani itu pasti butuh effort lagi ya, butuh usaha dan upaya yang lebih besar lagi. Sebelum dilanjutkan Mbak Rati dan Mbak Rizky, saya ke redaksi dulu. Mungkin ada yang sudah bergabung, Rama. Kansa, ya, ada yang sudah gabung? Ini ada dari Aaron di Sedati. Aaron? Iya. Oh, okay. Selama ini saya menggunakan plastik kresek hitam untuk membungkus buah mangga saya yang saya tanam. Apakah itu bisa menghalau lalat buah? Terus ada lagi dari Fatimah di Wonoayu. Apakah ada obat tanaman untuk membasmi lalat buah? Kemudian ditambah lagi ini dari Bapak Prasetyo di Prambon. Sebulan lalu saya menanam cabai beberapa, kemudian muncul cabai merah namun ada yang kempes. Apakah itu terkena hama lalat buah? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah pupuk semprot menyebabkan lalat buah berdatangan? Terima kasih. Ya, tadi yang Bu Fatimah Wonoayu gimana pertanyaannya? Apakah ada obat tanaman untuk membasmi lalat buah? Oh, obat tanaman ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Saya tadi juga lihat Mas Pras ya, berikan like juga di live kita di Facebook. Saya ke pertanyaan pertama tadi kresek hitam ya untuk membungkus buah. Setahu saya, kalau saya sih tahunya itu ya karung ya, atau apa kayak goni gitu. Karung goni. Atau mungkin kresek warna putih ya justru ya. Enggak ya Mbak Rizky? Memang hitam atau gimana? Kalau masalah pembungkusan itu bebas. Bebas ya? Jadi bisa plastik bening, bisa kresek. Kemudian juga yang penting kan tertutupi sehingga lalat itu tidak bisa menyerang ke bagian buah dan menusukkan ovipositornya tadi untuk meletakkan telur. Boleh. Apa aja ya, pokoknya nggak bisa dimasukin lah oleh lalat ini tadi ya. Terbungkus rapat gitu ya. Dibrongsong ya. Kemudian kalau yang obat tanaman, kita kan arahnya adalah ke yang pengendalian alami yang berwawasan lingkungan. Karena apa? Ini kan yang diserang adalah buah dan buah itu kan kita konsumsi secara langsung. Kalau kita semprot menggunakan pestisida misalnya seperti itu akan menimbulkan residu di kulit-kulit buah atau juga di dalam buah karena bisa sampai masuk. Lebih baik itu memang digunakan pengendalian secara alami. Nanti akan kita praktekkan yaitu dengan perangkap. Jadi kita merangkap lalat, yang diperangkap adalah lalat jantan agar tidak melakukan perkawinan dengan lalat betina. Itu menggunakan metil eugenol. Apa itu? Metil eugenol itu? Apa itu? Bisa dijelaskan Mbak? Berarti ini ya metil eugenol ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Kalau pengendalian lalat buah itu usahakan kita menggunakan yang ramah lingkungan. Kenapa? Soalnya kan yang diserang itu kan buah. Kalau misalnya kita menggunakan zat kimia, insektisida itu nanti bisa menimbulkan residu ke buah tersebut gitu loh. Jadi ini sebenarnya ada juga yang kayak misalnya serangannya kalau terlalu banyak, kalau belum ada buahnya sudah ada serangan, itu kita bisa menggunakan insektisida. Tapi kalau sudah ada buahnya, itu usahakan kita menggunakan bahan alami. Ya. Yang pertama itu kita bisa sanitasi lingkungan. Jadi intinya kalau misalnya ada buah-buah yang jatuh itu kita ambil yang busuk itu ya Mbak ya, kita ambil terus kita benamkan di tanah ya, di tanah itu terus, atau kalau enggak kita bakar. Soalnya kenapa kalau enggak kita bakar, di situ kan sudah ada larva. Jadi serangan yang tertinggi itu di lalat buah itu pada fase larva. Larva ini ada di dalam buah. Jadi kadang-kadang kita itu juga enggak tahu ya, istilahnya buah ini ternyata di dalamnya ada larvanya gitu loh. Masih bagus. Ternyata di dalamnya setelah kita buka kayak di jambu biji itu ya, kita sering temui di jambu biji. Makanya kalau kita memilih jambu biji itu harus dilihat dari kira-kira ada tusukan kecil enggak yang istilahnya kayak titik-titik hitam. Itu sangat mencolok memang ciri utama. Kalau beli buah di pasar gitu kita pilih yang mulus gitu ya. Kalau misalnya ada titik hitam
ini bisa jadi di dalamnya sudah ada penghuninya. Penghuninya itu. Oh iya. Jadi cirinya itu di kulitnya hitam ya, bintik-bintik hitam. Ada tusuk-tusuk gitu ya. Soalnya kan ovipar tadi ya, ovipositor tadi lubang kecil. Jadi harus kita teliti itu, terus habis itu sanitasi tadi ya, terus pembungkusan kresek itu tadi, kalau Mbak Rizky tadi bilangnya kresek yang penting sudah terbungkus gitu ya. Jadi istilahnya lalat betinanya ini nggak akan menusuk buah itu gitu. Terus ada lagi pengendalian secara mekanis. Kalau mekanis kita bisa menggunakan tadi yang petrogenol ya. Petrogenol ini sebenarnya merek petrogenol. Nah, ininya itu metil egonol ya. Ini dia itu punya apa ya, ciri khas bau feromon. Jadi kayak bau lalat betina. Oh, baunya jadi kayak wangi, kayak misalnya cowok gitu ya. Pasti kalau ada cewek yang baunya wangi, pasti kan dia mendekat. Oh, tapi saya pakai wangi, Frankie nggak mendekat tuh. Oke. Jadi dia boleh tahu bentuknya nggak? Bentuknya seperti ini. Ini biasanya kita beli di toko pertanian. Oh, boleh kita buka dulu ya. Yang penasaran ini nonton bentuknya nih. Cair. Cair berupa cairan. Ya, jadi ini nanti yang akan kita gunakan untuk menarik lalat jantan. Kenapa kita apa ya, istilahnya yang membuat busuk itu kan lalat betina karena dia menusukkan telur itu kan di buah. Tapi kenapa yang dijebak? Kenapa yang dijebak si jantan? Soalnya yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Rizky, kalau untuk misalnya kalau lalat buah yang betinanya ini tidak dikawinin, dibuahin sama si jantan, dia telurnya nggak akan menetas gitu. Tidak terjadi penetasan telur, tidak membuat larva gitu. Jadi yang perlu kita kendalikan adalah yang lalat jantan itu, supaya dia tidak mengawini si lalat betina itu. Tapi lalat betinanya nanti tetap nusuk nggak ya ke buah-buah itu? Kalau nusuk sih iya, tapi nanti telurnya itu enggak ini apa sih istilahnya, tertinggal di situ ya. Istilahnya enggak akan menetas gitu loh, Mbak. Jadi kayak telurnya itu tidak berkualitas. Seperti itu. Terus ini apa langsung kita praktekkan? Boleh langsung praktek ya. Yang kita butuhkan itu yaitu yang pertama, ini gampang sekali sebenarnya. Di tempat apapun bahan-bahannya itu mudah kita dapatkan. Kita hanya cukup mencari kayak botol. Ini botol bekas ya, botol plastik. Ini bisa nggak merek ya, mineral, botol mineral gitu ya. Ini terus habis itu sama kapas. Kalau nggak ada kapas bisa pakai kain. Terus habis itu ini kawat. Kalau nggak ada kawat kita bisa pakai tali rafia. Atau kalau nggak tali yang putih itu ya, tali yang biasa benang-benang itu, terus sama karter, terus sama suntikan. Kita nggak bawa suntikan ini untuk ini buat memasukkan memasukkan metil egonol ini. Jadi caranya yaitu botol mineral ini ya, botol mineral kita lubangi di sini ya, atas tutupnya itu ya, tutupnya, terus habis itu kita lubangi di sini 4 lubang. Ini fungsinya untuk apa? Supaya ini di sini ya, supaya lalatnya ini bisa masuk gitu di sini. Ya. Di botol yang panjang atau di botol yang atas juga bisa, di botol yang panjang ini bisa. Nanti kan ini nanti lalatnya bisa masuk di sini. Jadi ini kan nanti kapasnya ini kita tusuk sama metil, itu kan nanti bau kan, otomatis kan si lalatnya jantan itu dia akan mendekati. Lah terus habis itu dia akan terperangkap di sini, dia nggak bisa keluar. Terus karena ada cairan ini dia lemas, akhirnya jatuh di dalam botol ini. Oh, jadi cairan ini juga bisa membuat lalat jantan ini lemas gitu ya. Terus usahakan di sini juga dikasih air sedikit. Oh, di bawahnya kasih air sedikit. Tujuannya untuk apa tuh? Tujuannya ya nanti kalau misalnya lalatnya jatuh, dia kan pasti akan jatuh ke air itu kan. Ya, jadi tidak bisa keluar lagi. Kalau sudah di air ya. Terus habis itu nanti tadi kita bolongin ini ya. Di sini kita kasih tali rafia atau kawat. Terus habis itu atau bisa tali juga. Nanti kita pasang di
sekitar pohon-pohon itu. Pohon yang ada buahnya tadi ya. Jadi ada buahnya. Okay. Nah ini kenapa kok itu dikasih karet gitu ya? Ini bukan karet ya. Apa itu? Ini tali. Ya. Oh, nah jadi gini. Sebentar. Ditunjukkan aja ya. Ditunjukkan. Coba. Nah ini bisa seperti ini ya. Coba Mbak. Oh oke. Nah ini nih ya. Penontonnya mau lihat langsung. Oke nih ke saya. Ya, oke. Nah, isi ya, Mbak. Jadi ini dikasih nanti kawat begini ya. Ya. Setelah itu ini nah ini ya, botolnya dipotong gini. Setelah itu ada ini juga botol begini ya. Tutupnya itu ini tadi ya. Apa ya? Sebagai tutup yang terbalik ini ya. Dikasih. Oh ya, ini dilobang-lobangin ya. Iya. Ini dilobang-lobangin gini. Nah ini juga itu juga dilobangi sebenarnya Mbak. Gini ya. Setelah itu ini nanti akan dimasukkan ke dalam ini ya. Ini kapas yang dikasih benang ya. Iya. Yang penting menggantung. Menggantung itu. Tujuannya adalah untuk menggantungkan aja kapasnya gitu ya. Oke, baik. Ini ya. Setelah itu dimasukkan begini ya. Dimasukkan di situ. Nanti di bawahnya dikasih air sedikit, terus habis itu nanti kapasnya kita kasih ini petrogenol ini atau metil egenol. Sebelum dimasukkan kapasnya disuntik atau diberi petrogenol ini. Seberapa banyak itu untuk penggunaannya petrogenolnya? Itu sekitar 5 tetes lah ya. Sedikit aja sedikit. Itu bisa bertahan. Bawah ini dikasih air sedikit gitu ya. Dikasih air sedikit. Jadi nanti tapi jangan sampai kena kapasnya ya. Jangan sampai kena kapasnya. Kalau nanti kena kapasnya takutnya ininya nanti ini petrogenolnya jadi istilahnya kena air tidak gitu. Bau. Tidak bau lagi. Iya. Jadi intinya petrogenol ini adalah istilahnya peminat lah, penarik si lalat jantan itu, perangkap ya. Tadi kalau karena pakai suntikan ya, kita beli suntikan aja ya, ini petrogenol. Usahakan jangan kena ini ya, petrogenolnya yang di samping-samping itu nanti takutnya si lalat jantannya itu nanti mengitari itu tidak masuk di di jebakannya itu. Ini katanya baunya wangi, tapi saya nggak bau ini karena memang masih ditutup yang ya. Yang bisa bau lalat jantannya. Yang bisa membau lalat jantan. Oh iya, saya lupa. Saya kan ikutan betina juga soalnya di sini ya kategorinya. Oke, baik Mbak Rizky. Iya. Oke Mbak ya. Nah, ini cara termudah untuk cara aman juga. Supaya juga tidak merusak buahnya juga ya. Kalau kita pakai yang bahan-bahan obat-obat tanaman itu malah justru kalau kita konsumsi bahaya ya. Makanya itu. Oke, baik. Tadi juga ada Mas Pras, cabai merahnya itu kempes itu karena ini enggak ya? Karena dari lalat buah atau bukan? Untuk ini mengidentifikasi itu dilihat di dalam buah cabenya. Jadi kalau di dalam buah cabai yang kempes tadi ada larva, itu adalah karena serangan lalat buah. Atau sebelum itu juga dilihat dari permukaan kulit. Kalau ada titik-titik hitam sama seperti yang di buah jambu, sama yang di mangga dan lain-lain itu sama. Karena gejalanya dari lalat buah betina kalau menyerang memasukkan telur melalui tusukan. Oke. Ya, baik sahabat, nanti kita lanjutkan kembali sudah di menit ke-40 pas dari jam 9 pagi. Waktunya saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Sampeyan paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae.
Ojo ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika informasi selalu berubah setiap hari dan radio sebagai media informasi hadir untuk mengabarkan. Ramainya berita hoax dan juga ujaran. Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten. Kompetisi Sains Madrasah atau KSM 2018. Buletin Jawa Timur, rangkaian informasi dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur akan segera hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan jam 4 sore. Nantikan Buletin Jawa Timur Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan 4 sore di 15 radio LPPL di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih bersama Mbak Rati dan juga Mbak Rizky dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi dan masih membahas tentang pengendalian lalat buah. Nah, tadi kita sudah dipraktekkan juga cara membuat perangkap ya untuk lalat buah jantan supaya tidak bisa mengawini lalat betina yang nantinya akan bisa ini ya meletakkan telurnya di dalam buah yang ini yang bikin rusak buah gitu ya kan. Nah, kira-kira dari apa nantinya jika sudah ada lalat buah yang masuk di perangkap ini, itu di sampai berapa hari gitu dibiarkan begitu atau harus diganti setiap harinya atau gimana dari perangkap ini tadi? Kalau untuk ini ya, kalau untuk si metil egonalnya ini bisa bertahan baunya sekitar 4 minggu, 1 bulanan gitu. Kalau misalnya perangkapnya sudah penuh dengan si lalat buah tadi itu diganti aja. Oh, jadi nggak harus nunggu sampai sebulan gitu ya? Sebulan. Bisa kurang dari sebulan boleh, karena maksimal baunya itu adalah 4 minggu. 4 minggu. Tapi kalau memang kayak biar optimal terus, kayak 2 minggu atau 3 minggu diganti, jadi kan baunya tetap kuat seperti itu, Mbak. Terus usahakan ini ya Mbak, istilahnya kalau ketika kita ngasih si petrogenol itu kita memakai masker karena baunya itu sangat menyengat gitu. Bisa soalnya ini ya kan bahaya ya. Dibuka ya, kalau dibuka bisa baunya sangat menyengat. Terus habis itu untuk pemasangannya usahakan ketika tanaman itu berbunga. Jadi pengendaliannya secara dini. Jadi nggak harus ada buah baru kita kasih pemasangan. Jadi kalau bisa itu ketika berbunga atau ketika mau muncul bunga gitu kita sudah pasangin itu gitu kan. Kalau untuk pemasangan perangkap ini paling tepat itu tadi ya berbunga sama yang belum berbuah ya. Tujuannya yaitu untuk menekan populasi lalat jantan sehingga pada masa berbuah ini hanya sedikit yang diserang. Jadi usahakan seperti itu. Terus habis itu untuk peletakannya itu bisa istilahnya radiusnya itu sekitar, kalau untuk gantungannya kurang lebih 2-3 meter gitu di permukaan tanah. Kalau untuk satu perangkap radiusnya sekitar 20 meter. 20 meter, jauh lumayan ya, agak jauh ya. Berarti kalau misalkan kita di rumah pun juga misalkan nih, kalau itu kalau misalkan kita punya kebun yang begitu luas ya, jadi dia itu bisa menarik si lalat jantan ini dengan radius sampai 20 meter gitu kan ya. Tapi berarti kalau kita lagi di rumah aja, buah yang kita letakkan di meja itu berarti kalau kita mau bikin perangkap seperti ini ya tidak boleh dijajarkan dengan buah ya, di dekat ya. Justru jauh dari buah. Jauh dari buah. Oh iya ya, kalau dekat ya percuma dong. Nanti bingung dia galau nih. Yang mana nih ya lalatnya? Kayak sebelum menyerang harus di stop gitu ya. Oke deh, baik. Iya, dia gabung lagi kira-kira di redaksi. Ada lagi ya, silakan Rama. Baik, ada 3 pertanyaan lagi yang masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Mei di Bluru. Dulu waktu kecil saya pernah nggak sengaja makan jambu yang ada lalat buahnya. Kata ibu saya nggak apa-apa, bergizi. Apa benar ya larva lalat buah itu bergizi? Kemudian yang kedua dari Nafa di Sugiwaras. Katanya untuk bisa mengurangi serangan lalat buah itu salah satunya dengan cara menanam kemangi. Apa benar ya? Kemudian yang terakhir dari Kinan. Apa hama lalat buah ini punya efek merusak jangka panjang untuk tanaman? Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Kinan, saya tahu ini ada Instagramnya ya, lewat Instagram ya @Kinan. Oke, silakan Mbak Rizky atau Mbak Rati, boleh ditanggapi dulu satu-satu nih. Untuk yang di Mei ya dari Bluru. Ya. Untuk jambu yang sudah ada lalat buahnya terus bergizi lah. Sampai sekarang masih ada istilah kayak gitu. Karena kan kita tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, sehat ya. Iya. Padahal ya memang kalau untuk ke gizi tidak, tapi karena gimana ya, kadang memilih buah yang benar-benar mulus yang tidak ada serangan itu mungkin susah seperti itu ya Mbak, kecuali kalau di Brongsong atau apa. Memang sangat banyak kalau di rumah-rumah
kan kita ya udah nggak apa-apa, nggak usah diperlakukan buah Seperti itu kan bukan untuk dipanen dan dijual gitu ya. Akhirnya kan banyak serangan. Terus kalau nggak dimakan ya eman, tapi dimakan ya ada larvanya gitu. Jadi cuman kan kalau bisa ke depan itu dilakukan pengendalian pembungkusan, nanti itu bisa makan buah yang memang sehat dan enak. Oke, gitu ya Mbak Mei. Itu hanya apa ya istilahnya ya? Ya tetap makan. Itu jargon zaman dulu gitu ya. Ikutin aja larvanya. Oke, terus yang kedua tadi dari Nafa ya di Sugiwaras. Iya. Oh, oke. Kemangi. Kemangi. Memang ada tanaman-tanaman yang juga bisa mengendalikan atau ada bau tertentu yang seperti feromon itu dan didekati oleh lalat buah jantan. Jenisnya memang seperti kemangi, tapi itu secara spesies adalah lampes. Lampes Iya, tanamannya mirip kemangi tapi beda jenis. Kalau lampes itu memang ada aroma yang seperti ke metil eugenol. Jadi punya aroma seperti itu. Lalat buah itu mendekati. Kalau kemangi kan wangi, yang wangi. Makan sambelan itu beda aroma. Bisa kalau sejenis kemangi ke lampes ya, tapi spesiesnya itu. Nanti bisa dicari atau itu bisa ditemuin. Kalau dulu saya pernah di Krian ada tanaman-tanaman lampes, kemudian kita juga ada pohon jambu biji. Jadi lalat buahnya itu memang nggak menyerang ke buah. Tapi menuju ke lampes itu. Ya beterbangan aja di sekitar daun-daun lampes itu. Gitu. Nah, iya. Terus tadi yang kedua, yang terakhir ya, silakan. Apa itu tadi? Apakah lalat buah merusak jangka panjang? Kalau lalat buah itu merusaknya ini kan yang bikin merugikan kan soalnya busuk itu ya, buahnya busuk itu. Terus habis itu kalau misalnya kita tidak menangani secara detail itu nanti pasti dia akan fasenya kan ada 4 tadi ya, telur, bertelur, terus habis itu menjadi larva, terus pupa, terus imago. Lah imago ini juga nanti akan bertelur. Jadi kalau misalnya kita tidak mengendalikan secara detail, itu nanti juga pasti fase ini akan berulang-ulang gitu kan. Jadi bisa aja berdampak panjang itu dari si lalat buah ini. Memutus siklusnya itu. Gitu. Kalau ada buah yang terserang langsung diambil, dibenamkan atau dibakar agar tidak bisa memunculkan bertelur lagi ya. Memperbanyak populasinya akhirnya nanti ya, kalau nggak segera diambil, dikendalikan, ditanam di tanah atau dibakar ya. Oke, baik. Ya, tidak terasa sudah di akhir perjumpaan kita pagi hari ini. Kata penutup dari perbincangan kita pagi ini, silakan mungkin dengan siapa, Mbak Rizky atau Mbak Rati? Jadi karena lalat buah ini adalah hama utama ya Mbak, hama utama untuk produk-produk hortikultura yang memang kita konsumsi secara langsung, baik buah ataupun sayur. Jadi untuk petani ataupun dari warga yang memiliki tanaman-tanaman buah, mari kita kendalikan terutama secara alami, bisa menggunakan perangkap, bisa menggunakan tanaman yang khusus tadi seperti lampes, atau juga bisa menggunakan pemungutan secara manual untuk bisa melakukan pertanian yang berwawasan lingkungan. Dan juga kita untuk semakin menambah pengetahuan kita ya Mbak tentang hama-hama di tanaman. Kadang kan kita tidak tahu kalau misalnya padahal lalat yang berterbangan itu bisa sampai berdampak menurunkan produksi yang sangat tinggi. Oke, baik ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rizky dan Mbak Rati ilmunya pagi ini bermanfaat ya untuk kita semua yang sudah menyimak, dan bisa dipraktekkan untuk membuat perangkap secara ini ya, secara ini manual, lebih sangat mudah banget. Alat-alat yang ada di rumah, bahan-bahan bekas boleh. Oke deh, baik. Terima kasih Mbak Rizky dan Mbak Rati atas waktunya juga. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.